Sore itu, langit Jakarta berwarna kelabu, seolah mencerminkan ketegangan yang menyelimuti ibu kota. Di Jalan Kertanegara nomor 4, rumah bernuansa kolonial milik Presiden Prabowo tampak dijaga ketat oleh pasukan Pas Pampres dan petugas kepolisian berseragam hitam. Tak lama, iring-iringan mobil hitam berpelat RI-7 meluncur pelan, berhenti tepat di depan gerbang besi besar. Dari dalam mobil keluar sosok yang masih dikenali seluruh rakyat Indonesia, Joko Widodo, Presiden ke-7 yang kini menjadi bayang-bayang berpengaruh di dunia politik nasional. Prabowo menyambut Jokowi di teras rumah dengan senyum yang menahan 1000 makna. Keduanya berjabat tangan, menatap satu sama lain dengan tatapan penuh kehati-hatian, seperti dua jenderal tua yang masih mengukur niat lawannya. Di luar, wartawan hanya diberi jarak 200 meter, tapi kilatan kamera tetap menembus udara sore itu, merekam momen yang akan mengguncang peta politik tanah air. Pertemuan biasa, kata Prabowo singkat kepada media. Namun publik tahu, tak ada yang biasa ketika dua presiden bertemu dalam suasana yang tertutup dan penuh misteri. Begitu pintu rumah tertutup, suasana berubah drastis. Hening menyelimuti ruang tamu yang hangat beraroma kopi dan kayu tua. Jokowi menatap sekeliling, lalu menatap Prabowo. Saya datang bukan untuk menasihati, hanya ingin memastikan arah negeri ini tetap stabil, ucapnya pelan. Prabowo mengangguk, namun di balik ekspresinya tersimpan keraguan. Ia tahu, stabilitas kadang menjadi kata lain dari kendali. Dan hari itu, kendali adalah hal yang paling diperebutkan di republik ini. Pertemuan berlangsung di ruang tamu yang sederhana, dihiasi meja jati besar dan dua cangkir kopi yang kini mendingin. Mereka berbicara empat mata tanpa saksi, tanpa notulen, tanpa kamera. Prabowo berbicara dengan suara berat, mengutarakan kekhawatiran tentang ketergantungan negara pada oligarki dan konglomerat yang masih menguasai proyek-proyek strategis. Jokowi menanggapinya dengan lembut, semua sudah berjalan, tinggal dijaga kesinambungannya. Kalimat itu terdengar seperti pesan, atau mungkin peringatan. Di luar ruangan, ajudan hanya bisa menebak arah pembicaraan. Salah satu di antaranya, Kolonel Aditya, mencatat waktu di jam tangannya, pertemuan sudah berjalan 2 jam. Tidak ada tawa, tidak ada suara keras, hanya langkah kaki pelan di lantai kayu. Namun, tak semua yang hadir di rumah itu berada di pihak yang sama. Di balik dinding ruang makan, tersembunyi mikrofon kecil, bukan milik istana, melainkan alat penyadap yang dipasang oleh seseorang yang ingin tahu isi pembicaraan dua tokoh besar negeri. Sementara itu, di luar pagar, wartawan mulai gelisah. Mereka menunggu sinyal dari dalam, tapi hanya mendapat kabar, pertemuan berlangsung baik. Kalimat yang terlalu datar untuk sebuah pertemuan yang luar biasa. Ketika Jokowi akhirnya keluar, malam sudah turun. Ia tersenyum tipis, menepuk bahu Prabowo dan berkata, "Jaga negeri ini, bro." Kalimat sederhana itu kemudian menjadi headline nasional, dengan ribuan tafsir berbeda yang mengguncang publik. Keesokan harinya, Jakarta seperti tidak tenang. Di berbagai media, tajuk utama menampilkan foto dua presiden itu dengan judul berbeda-beda, silaturahmi kebangsaan, pertemuan rahasia di Kertanegara, bahkan ada yang menulis, Jokowi turun gunung. Namun di balik semua opini itu, ada sesuatu yang jauh lebih serius, rekaman pembicaraan mereka yang terekam dari mikrofon tersembunyi, kini berada di tangan seseorang di luar lingkar kekuasaan. Rekaman itu memperdengarkan dialog hangat tapi berbahaya. Ada pembicaraan tentang proyek yang belum selesai, dan orang-orang yang harus tetap di posisi penting. Kalimat-kalimat samar itu bisa ditafsirkan sebagai campur tangan atau sekadar saran, tergantung siapa yang mendengarnya. Orang pertama yang menerima salinan rekaman itu adalah seorang staf di kantor DPP PDIP. Dan dari sanalah api mulai menyala. Sementara itu, Prabowo belum tahu bahwa pembicaraan pribadinya telah bocor. Ia lebih sibuk menerima laporan tentang ekonomi dan keamanan, mempersiapkan kebijakan besar yang akan diumumkan bulan depan. Namun di ruang lain, para analis politik mulai membaca tanda-tanda bahwa negeri ini sedang berada di persimpangan baru. Pertemuan di Kertanegara bukan hanya silaturahmi, itu adalah awal dari duel kekuasaan dalam senyap. Media memainkan perannya dengan ganas. Televisi nasional menayangkan pertemuan itu berulang kali, menampilkan Jokowi dan Prabowo seolah dua sekutu abadi. Namun di media sosial, narasi yang berkembang jauh berbeda. Banyak yang menuduh Jokowi masih ingin mengatur dari belakang, sementara sebagian lagi menganggap Prabowo mulai kehilangan independensinya.
Opini publik terbelah tajam, seperti dua sisi mata pisau yang siap melukai siapapun yang salah langkah. Di markas PDIP di Toko Umar, suasana rapat siang itu tegang. Beberapa elit partai menatap layar besar yang menayangkan ulang berita pertemuan Kertanegara. Kita harus bicara, kata salah satu petinggi partai dengan nada serius. Tak lama kemudian, konferensi pers digelar. Kami berharap Presiden Prabowo memimpin bangsa ini dengan kemandirian penuh, tanpa intervensi atau cawe-cawe dari pihak manapun, ucap Sekjen PDIP. Kalimat itu langsung meledak di ruang publik. Prabowo mendengar pernyataan itu sambil duduk di ruang kerjanya di Kementerian Pertahanan. Ia hanya tersenyum tipis, lalu mematikan televisi. Dalam hati, ia tahu peringatan itu bukan hanya pesan politik, itu adalah ujian pertama terhadap legitimasinya sebagai presiden baru. Di luar sana, rakyat mungkin melihatnya sebagai drama kekuasaan, tapi bagi Prabowo, ini adalah permulaan dari pertempuran sunyi antara kemandirian dan bayangan masa lalu. Malam itu, suasana di rumah Megawati di Toko Umar terasa dingin dan berat. Beberapa petinggi PDIP duduk berhadapan dalam rapat tertutup yang tidak dijadwalkan. Di tengah keheningan, Megawati membuka pembicaraan dengan nada tenang tapi tajam. Kita lihat apakah Prabowo bisa benar-benar berdiri di atas kaki sendiri. Kalimat itu menandai sikap baru partai, PDIP akan menunggu, mengamati, lalu bereaksi. Di luar rumah, para wartawan menunggu pernyataan resmi, namun yang keluar hanyalah wajah-wajah serius yang enggan berkomentar. Keesokan harinya, Sekjen PDIP menggelar konferensi pers yang mengguncang media nasional. Presiden Prabowo diminta menjaga independensinya tanpa campur tangan siapapun, termasuk dari presiden sebelumnya, katanya dengan intonasi yang menekan. Kalimat itu langsung menjadi bahan diskusi di ruang-ruang redaksi, kampus, hingga warung kopi. Para pengamat politik mulai menyimpulkan, ini bukan sekadar kritik, melainkan sinyal bahwa PDIP siap menegaskan jarak dari pemerintahan. Prabowo menanggapi dengan tenang. Dalam rapat terbatas, ia hanya berkata, setiap orang berhak bicara. Tapi sejarah akan menilai siapa yang bekerja untuk bangsa, dan siapa yang bekerja untuk bayangan. Kalimat itu diucapkan dengan nada berat, membuat semua menteri yang hadir diam membeku. Prabowo tahu, badai politik baru saja dimulai, dan kini ia berada di tengah pusarannya. Di lingkungan istana, ketegangan mulai terasa. Beberapa staf lama Jokowi masih menempati posisi strategis, terutama di bidang ekonomi dan infrastruktur. Mereka terbiasa dengan ritme kepemimpinan Jokowi yang cepat dan terencana, namun kini harus berhadapan dengan gaya Prabowo yang keras, intuitif, dan militeristik. Sebagian merasa nyaman, sebagian merasa terancam. Isu reshuffle kabinet mulai berembus pelan, namun cukup untuk membuat banyak pejabat gelisah. Di sisi lain, Prabowo tidak ingin membuat perubahan gegabah. Ia tahu terlalu banyak gerakan tiba-tiba akan menimbulkan gejolak. Namun dalam hatinya, ia sudah menandai beberapa nama yang dianggap terlalu loyal kepada kekuasaan lama. Kita tidak bisa membangun masa depan dengan bayangan masa lalu yang masih menempel, katanya kepada Kepala Staf Presiden. Keputusan itu menandai awal dari proses pembersihan halus di lingkar kekuasaan. Malamnya, di ruang kerja pribadinya, Prabowo menatap foto dirinya bersalaman dengan Jokowi saat pelantikan. Wajahnya datar, tapi matanya penuh keraguan. Terima kasih atas warisannya, gumamnya pelan, tapi sekarang waktunya saya menulis bab baru. Dari balik jendela istana, bendera merah putih berkibar di bawah lampu, seolah menjadi saksi dari pergeseran kekuasaan yang sedang berlangsung diam-diam. Sementara itu, di Senayan, dinamika politik ikut bergeser. Fraksi-fraksi partai mulai membaca arah angin. Golkar dan PAN mendekat ke kubu Prabowo, menawarkan dukungan penuh untuk stabilitas pemerintahan. PKB masih menimbang, sementara PDIP perlahan menarik diri dari lingkaran kekuasaan, membentuk garis oposisi lunak. Dalam rapat internal DPR, terdengar percakapan berbisik, kalau Jokowi masih punya pengaruh di kabinet, ini bukan transisi, tapi perpanjangan masa bayangan. Prabowo memantau pergerakan itu dari jauh. Ia mengerti betul bahwa kekuasaan di Indonesia tidak hanya bertumpu pada istana, tetapi juga pada gedung parlemen. Karena itu, ia mulai menjalin komunikasi dengan ketua fraksi dan tokoh-tokoh penting, membangun kepercayaan lewat makan malam informal dan pertemuan tertutup. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya akan terbuka, namun tidak akan tunduk pada kepentingan lama. Kita akan bersih, tapi tegas, ucapnya. Namun,
Tak semua percaya. Sebagian politisi lama menganggap Prabowo masih terlalu dekat dengan Jokowi. Mereka menilai hubungan keduanya terlalu rapi untuk disebut persaingan. Tetapi di balik layar, hubungan itu perlahan berubah, bukan lagi antara guru dan murid, melainkan antara dua pengendali arah bangsa yang sama-sama ingin menulis sejarah dengan tangannya sendiri. Suatu malam, seorang staf lama dari lingkaran Jokowi mengirimkan pesan terenkripsi kepada ajudan Prabowo. Pesannya singkat, ada dokumen proyek strategis nasional yang belum selesai. Presiden ingin bertemu lagi. Pesan itu dikirim lewat jalur aman, namun Prabowo tahu pesan seperti itu tidak pernah benar-benar aman. Ia menatap layar ponselnya lama, sebelum akhirnya mematikan perangkat itu dan berkata kepada ajudannya, katakan padanya, waktunya belum tepat. Ajudan itu terdiam. Ia tahu, menolak undangan dari presiden sebelumnya bukan perkara sepele. Namun Prabowo bukan tipe orang yang bisa diatur. Ia memilih diam, menunggu momentum yang lebih baik. Di sisi lain, kabar bahwa Jokowi ingin bertemu lagi bocor ke media. Wartawan langsung menulis judul-judul panas, dua presiden bakal bertemu lagi. Dan, ada proyek yang belum selesai. Publik pun kembali bertanya-tanya, apakah Prabowo benar-benar sudah bebas dari bayangan politik lama. Di tengah hiruk-pikuk isu itu, Prabowo kembali menegaskan kepada lingkar dalamnya, saya menghormati semua presiden terdahulu. Tapi kepemimpinan ini milik saya, bukan kelanjutannya. Ucapannya direkam oleh salah satu staf media internal, lalu bocor ke publik. Anehnya, kebocoran itu justru membuat popularitas Prabowo naik. Banyak yang menilai ia berani, jujur, dan tidak ingin menjadi boneka siapapun. Bayangan Kertanegara mulai berubah menjadi simbol perlawanan halus terhadap cawe-cawe politik. Rapat kabinet yang digelar di Istana Negara berlangsung panas. Dua menteri, satu dikenal dekat dengan Jokowi, satunya lagi loyal kepada Prabowo, berselisih soal kebijakan impor pangan. Perdebatan meningkat tajam hingga suara mereka terdengar keluar ruangan. Para pejabat lain menunduk, tak berani menengahi. Prabowo akhirnya menepuk meja keras. Tidak ada dua presiden di negeri ini, ucapnya dengan nada berat yang menggetarkan ruang rapat. Semua mata tertuju padanya. Prabowo berdiri, menatap satu persatu menterinya, memastikan mereka mengerti pesan yang baru saja ia sampaikan. Loyalitas kalian hanya kepada bangsa ini, bukan kepada siapapun yang sudah atau akan berkuasa, katanya. Tak ada yang berani membantah. Dalam hitungan jam, kabar ketegangan itu bocor keluar dan menjadi berita besar di media nasional. Di luar istana, para analis politik mulai menyadari perubahan besar sedang terjadi. Prabowo bukan lagi penerus yang melanjutkan, tetapi pemimpin baru yang sedang membangun batas antara dirinya dan masa lalu. Pertemuan di Kertanegara kini tampak seperti bab pembuka dari kisah yang jauh lebih besar, perebutan kendali atas arah bangsa, antara warisan lama dan tangan besi yang baru berkuasa. Dari luar negeri, aroma kekuasaan Indonesia yang bergejolak mulai menarik perhatian dunia. Kedutaan besar dari Amerika Serikat dan Tiongkok berlomba-lomba membaca arah politik baru di bawah kepemimpinan Prabowo. Washington mengirim pesan diplomatik lembut, menawarkan kerjasama militer dan energi, sementara Beijing mengingatkan agar proyek Belt and Road Initiative tetap dilanjutkan. Namun Prabowo tahu, di balik diplomasi selalu ada kepentingan. Ia menolak menjadi alat dari siapapun. Di ruang kerjanya di Kementerian Pertahanan, Prabowo memandangi dua surat undangan untuk kunjungan luar negeri. Satu dari Amerika, satu dari Tiongkok. Ia tersenyum tipis dan berkata kepada Menteri Luar Negeri, kalau keduanya sama-sama ingin bertemu, itu artinya kita sedang di tengah perebutan pengaruh. Ia memutuskan menunda semua kunjungan dan fokus pada urusan dalam negeri. Baginya, ancaman terbesar bukan dari luar, tapi dari bayangan yang masih tinggal di dalam negeri. Sementara itu, beberapa mantan menteri era Jokowi mulai melakukan manuver halus. Mereka mengadakan forum ekonomi bertajuk Keberlanjutan Pembangunan Nasional, yang di mata publik tampak netral, tapi bagi intelijen, forum itu adalah ajang konsolidasi kekuatan lama. Dalam laporan Intel, Prabowo membaca catatan singkat, aktivitas mereka meningkat. Kemungkinan membentuk blok politik baru. Ia menutup berkas itu pelan, dan berbisik, kalau mereka ingin berpolitik lagi, biarlah. Tapi jangan sentuh negara ini dengan niat mengendalikan. Di sebuah villa di Bogor yang tersembunyi di balik rimbunnya pohon pinus, pertemuan rahasia digelar. Tokoh-tokoh lintas partai hadir dengan pakaian santai, namun di balik senyum mereka tersimpan ketegangan.
Mereka menyebut diri sebagai Forum Nasional, namun agenda sebenarnya adalah membahas kekhawatiran terhadap dominasi Prabowo. Salah satu tokoh senior berkata, kita tidak bisa membiarkan kekuasaan hanya di tangan satu orang, apalagi yang sedang memusatkan kekuatan militer. Di luar villa, hujan turun deras, menyamarkan suara langkah para pengawal pribadi. Di dalam, kesepakatan kelam mulai disusun. Beberapa peserta sepakat membentuk poros politik baru yang menggabungkan bekas loyalis Jokowi dengan kelompok sipil anti-militer. Tujuannya, mengimbangi pemerintahan Prabowo agar tidak menjadi otoriter. Mereka tak menyadari bahwa pertemuan itu sudah diawasi sejak awal oleh unit intel militer. Setiap nama, setiap wajah, setiap kalimat, tercatat dalam laporan harian untuk Presiden. Ketika laporan itu tiba di meja Prabowo, ia tidak kaget. Ia hanya mengangguk pelan dan berkata, mereka belum paham. Kekuasaan bukan untuk dikendalikan, tapi untuk dijaga. Namun di hatinya, Prabowo tahu, perlawanan yang lebih serius akan segera datang. Ia menginstruksikan agar semua jaringan intel bekerja dalam diam, tanpa menimbulkan kepanikan publik. Jangan sikat mereka, pantau, tunggu, dan tangkap saat waktunya tepat, katanya dingin. Beberapa minggu kemudian, dokumen proyek infrastruktur raksasa bocor ke publik. Di dalamnya, tertera tanda tangan Jokowi dan beberapa nama menteri aktif. Media internasional segera menyoroti proyek itu sebagai warisan yang belum bersih. Isu ini meledak seperti bom waktu. Prabowo berada dalam posisi sulit, ia harus menjelaskan tanpa menyinggung pemerintahan sebelumnya, tapi juga tidak boleh tampak melindungi. Rapat kabinet darurat digelar hingga larut malam. Beberapa menteri panik, beberapa berusaha menenangkan situasi. Prabowo akhirnya berbicara tegas, kita tidak menuduh siapapun. Tapi hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Kalimat itu mengubah arah kebijakan, Kejaksaan Agung langsung diminta menyelidiki dugaan penyimpangan dalam proyek tersebut. Beberapa pejabat lama mulai ketakutan, sebagian lainnya mencoba menutupi jejak dengan membakar dokumen penting. Di tengah badai itu, Jokowi diam. Ia tidak memberikan pernyataan publik. Namun diamnya justru menimbulkan spekulasi. Sebagian menilai ia sedang menunggu waktu, sebagian lain percaya ia masih memiliki pengaruh untuk mengendalikan opini. Tapi Prabowo sudah memutuskan, kali ini tidak ada yang boleh mengatur dari balik layar. Ia ingin menunjukkan bahwa masa perpanjangan kekuasaan sudah berakhir. 2 hari setelah kebocoran dokumen, Prabowo mengundang juru bicaranya ke rumah Kertanegara. Mereka duduk di ruang tamu yang sama, tempat dulu ia bertemu Jokowi. Katakan pada rakyat bahwa saya berdiri di atas kaki sendiri, ucap Prabowo tenang. Juru bicara itu menatapnya, memastikan kalimat itu bukan sekadar retorika. Prabowo mengangguk, tulis seperti itu. Tak perlu ditambah. Esoknya, kalimat tersebut terpampang di seluruh media nasional dan menjadi simbol kebangkitan kemandirian politik. Publik menyambut pernyataan itu dengan antusias. Di media sosial, tagar-tagar Presiden Mandiri menjadi trending. Namun di balik sorak dukungan, ada kelompok-kelompok yang merasa terancam. Mereka yang selama ini hidup dari hubungan kekuasaan mulai khawatir. Banyak proyek ditunda, banyak lobi politik gagal. Di sisi lain, Prabowo mendapat dukungan besar dari kalangan militer dan nasionalis yang sudah lama menunggu pemimpin kuat tanpa bayangan elit lama. Malamnya, Prabowo berdiri di balkon rumahnya memandangi jalan Kertanegara yang lengang. Ia tahu, dari titik inilah pertempuran halus dimulai. Ia bukan hanya melawan cawe-cawe politik, tapi juga warisan sistem yang menolak melepaskan cengkeramannya. Ini bukan tentang saya, bisiknya dalam hati, tapi tentang siapa yang benar-benar memimpin negeri ini. Di Toko Umar, Megawati menatap berita itu dengan ekspresi dingin. Ia tahu Prabowo sedang membangun legitimasi baru. Dalam rapat internal PDIP, ia berkata, kalau dia benar-benar mandiri, biarkan. Tapi kalau ternyata hanya mengganti satu ketergantungan dengan yang lain, kita harus lawan. Kalimat itu menjadi garis sikap partai, menunggu sambil menyiapkan oposisi elegan. Beberapa kader muda PDIP mulai gencar berbicara di media, menyerang kebijakan Prabowo dengan nada sopan tapi tajam. Kemandirian tidak berarti menutup diri dari rakyat, kata seorang anggota DPR. Namun strategi itu justru membuat simpati publik beralih ke Prabowo yang dinilai tegas. Sementara Megawati menyadari satu hal, semakin keras partainya menekan, semakin kuat Prabowo berdiri di mata rakyat. Prabowo sendiri tidak menanggapi serangan itu.
Ia justru mengundang beberapa tokoh muda PDIP ke istana untuk berdialog. Saya terbuka untuk kritik, katanya dengan nada lembut. Langkah itu membuat opini publik makin berpihak padanya. Megawati menatap tajam ke layar televisi malam itu dan bergumam lirih, dia bukan lagi lawan biasa, dia sedang mengubah cara bermain politik di negeri ini. Prabowo mulai menggerakkan jaringan intelijen secara halus. Ia ingin memastikan bahwa setiap gerakan politik di luar jalur resmi bisa diawasi. Kepala BIN dipanggil ke istana. Saya tidak ingin kalian menakuti, tapi awasi, kata Prabowo dengan nada dingin. Beberapa nama lama di lingkaran Jokowi mulai diawasi ketat. Ada laporan tentang pertemuan rahasia, arus dana mencurigakan, dan manuver politik di luar negeri. Dalam 2 minggu, sejumlah operasi kecil dijalankan diam-diam. Dokumen keuangan beberapa yayasan diperiksa, pertemuan pejabat lama dibubarkan dengan alasan administratif. Semua dilakukan tanpa suara, tanpa kamera. Namun di antara para pelaku politik lama, rasa takut mulai menjalar. Mereka tahu Prabowo bukan tipe yang mudah ditipu, ia selalu menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Sementara itu, Prabowo tampak tetap tenang di publik. Ia menghadiri acara kenegaraan, memberi sambutan di kampus, dan menekankan pentingnya pemerintahan bersih dari bayangan. Tapi di balik senyum ramah itu, ada rencana besar yang sedang berjalan. Operasi Senyap Kertanegara sudah dimulai, bukan dengan peluru, tapi dengan data dan kesabaran. Dalam pidato kenegaraan berikutnya, Prabowo berdiri di podium dengan tatapan tegas. Suaranya berat dan mantap, kepemimpinan tidak boleh dibayangi oleh siapapun. Saya menghormati presiden sebelumnya, tapi masa depan harus kita tentukan sendiri. Ruangan hening, lalu disambut tepuk tangan panjang. Pidato itu menjadi momen politik terbesar sejak awal pemerintahannya. Kamera televisi menyorot wajah Jokowi yang menonton dari layar di rumah pribadinya. Ia tersenyum samar, tapi di matanya ada rasa campur aduk antara bangga dan kehilangan kendali. Beberapa orang di sekelilingnya mencoba menafsirkan pidato itu sebagai pesan simbolik. Tapi Jokowi hanya berkata singkat, bagus kalau dia sudah menemukan jalannya sendiri. Kalimat itu terdengar tulus, namun tak semua percaya. Setelah pidato itu, kepercayaan publik pada Prabowo melonjak. Para investor mulai kembali, nilai rupiah menguat, dan dukungan politik di parlemen makin solid. Namun di sisi lain, hubungan pribadi antara dua presiden itu perlahan membeku. Tak ada lagi pertemuan hangat, tak ada lagi tawa ringan di depan kamera. Hanya kesunyian dua tokoh besar yang kini berdiri di sisi berlawanan sejarah. Isu perpecahan antara Jokowi dan Prabowo kini tak bisa disembunyikan lagi. Media mulai memberitakan bahwa dua kubu kekuasaan sedang berseteru diam-diam. Di kabinet, beberapa menteri mulai menunjukkan loyalitas terbuka, ada yang lebih condong ke istana, ada yang masih berkomunikasi dengan lingkar Jokowi. Prabowo tidak menegur, tapi setiap langkah mereka dicatat dengan rapi. Sementara itu, Jokowi lebih banyak turun ke daerah. Ia mengunjungi pasar, petani, dan komunitas lokal, menyapa rakyat seperti dulu. Banyak yang menilai ia sedang membangun kembali citra politiknya, mungkin untuk masa depan anak-anaknya yang juga berkarir di politik. Namun bagi Prabowo, langkah itu seperti tanda bahwa bayangan lama belum sepenuhnya pergi. Ia hanya berkata pada stafnya, saya hormati dia, tapi jangan biarkan masa lalu memimpin masa depan. Suasana politik nasional menjadi kaku. Sekali lagi, publik terbelah antara mereka yang rindu Jokowi, dan mereka yang ingin melihat Prabowo melangkah sendiri. Tapi satu hal pasti, era transisi telah berubah menjadi arena perebutan arah sejarah. Sebuah media asing menerbitkan laporan investigasi berjudul The Shadow Presidency of Indonesia. Artikel itu menuduh masih ada pengaruh kuat dari presiden lama terhadap kebijakan ekonomi dan politik nasional. Nama Jokowi disebut berulang kali. Meski laporan itu belum tentu benar, dampaknya luar biasa. Isu, bayangan, kekuasaan, kembali menjadi perbincangan global. Prabowo tak perlu bereaksi, rakyat sudah melakukannya untuknya. Dukungan publik melonjak, media sosial dipenuhi seruan agar presiden baru diberi ruang penuh memimpin. Di istana, Prabowo hanya berkata pelan kepada juru bicaranya, kadang kebenaran tidak perlu dijelaskan. Cukup dibuktikan. Dalam beberapa hari, wacana cawe-cawe menghilang dari berita utama. Namun di balik kemenangan opini itu, Prabowo tahu musuhnya tidak akan diam. Informasi intel melaporkan aktivitas baru dari kelompok politik lama yang berusaha menggiring narasi tandingan.
Biarkan saja, katanya tenang, sampai mereka lelah melawan bayangan sendiri. Suatu malam, tanpa pemberitahuan, Jokowi datang ke Istana Bogor. Hanya ditemani satu ajudan dan mobil sederhana. Prabowo menyambutnya tanpa upacara, tanpa protokol. Dua pria itu duduk berhadapan di ruang tamu sederhana, ditemani secangkir teh panas. "Saya hanya ingin negeri ini aman," kata Jokowi pelan. Prabowo menatapnya lama sebelum menjawab, "Dan saya ingin Anda membiarkannya tumbuh sendiri." Percakapan berlangsung singkat, tapi penuh makna. Tidak ada marah, tidak ada dendam, hanya dua pemimpin yang memahami bahwa waktu telah berubah. Di akhir pertemuan, Jokowi berdiri dan menepuk bahu Prabowo. "Jangan ulangi kesalahan saya," ucapnya. Prabowo mengangguk, "Saya akan mencoba tidak menjadi bayangan siapapun, bahkan bayangan diri saya sendiri." Ketika Jokowi keluar dari istana, hujan rintik turun perlahan. Tak ada kamera, tak ada saksi. Tapi malam itu menjadi momen penting, dua presiden yang pernah berseteru kini akhirnya saling melepaskan, satu menyerahkan, satu menerima. Pagi berikutnya, Prabowo berdiri di podium Istana Merdeka, mengumumkan kebijakan besar, reformasi total birokrasi, penguatan kemandirian militer, dan penghapusan jabatan rangkap di lembaga negara. "Negara ini tidak boleh dipimpin oleh bayangan siapapun, termasuk oleh saya sendiri," ucapnya tegas. Rakyat menyambut dengan antusias, para pejabat mulai berbenah, dan arah pemerintahan berubah ke jalur baru yang lebih tegas dan nasionalis. Di luar istana, rakyat berkumpul menyalakan lilin simbolik di depan Monas, menandai lahirnya era baru Indonesia. Media menyebutnya Fajar Kertanegara, momen di mana politik akhirnya bebas dari intervensi pribadi. Prabowo memandangi dari jendela ruang kerjanya, lalu berbisik pelan, "Inilah saatnya bangsa ini berdiri sendiri." Jauh di Solo, Jokowi menonton siaran langsung di televisi rumahnya. Ia tersenyum kecil, meneguk kopi, dan berkata lirih kepada istrinya, "Akhirnya dia mengerti." Fajar baru menyinari langit Jakarta, menandai berakhirnya masa bayangan, dan dimulainya babak baru kepemimpinan yang benar-benar independen di Republik Indonesia.